Pemirsa, kesenjangan pembangunan infrastruktur masih dirasakan oleh masyarakat, terutama infrastruktur jalan. Sejumlah jalan rusak di daerah bahkan seakan sulit tersentuh, berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bahkan yang jelas di depan mata, dekat dengan Istana Presiden, masih terdapat jalan rusak yang dirasakan oleh masyarakat. Berikut liputan khusus selengkapnya untuk Anda. Pemerintahan Joko Widodo di periode keduanya terus mengenjot pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol. Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi penggerak roda perekonomian suatu negara. Namun faktanya, di Republik ini gap infrastrukturnya masih jauh. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur jalan tol mulai dari Trans Jawa, Trans Sumatera, dan lainnya. Nyatanya, hal ini timpang dengan pembangunan infrastruktur jalan dimulai dari jalan desa, jalan kecamatan, kabupaten, hingga jalan provinsi. Masih banyak jauh dari kata layak, entah itu rusak ataupun bahkan belum diaspal sehingga kendaraan sulit melintas. Alhasil, roda perekonomian yang seharusnya bisa menyentuh langsung hingga ke dusun-dusun jelas terhambat. Data BPS 2021 menunjukkan jalan yang rusak mencapai 174.298 km atau sebesar 31,91% dari total panjang seluruh jalan Indonesia yang mencapai 546.116 km. Baru-baru ini, publik diramaikan dengan informasi tentang jalan rusak di Provinsi Lampung. Bahkan, Presiden turun langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan. Fakta di lapangan, kondisi jalan di Lampung memang rusak parah di banyak lokasi. Di antaranya, dapat dilihat jalan utama menuju gerbang tol Lambu-Kibang dan menuju Kabupaten di Banjarbaru Tulang Bawang. Kendaraan terpaksa harus melaju dengan ekstra hati-hati karena kondisi jalan yang berlubang. Warga berharap adanya perbaikan jalan yang rusak selama 2 tahun belakangan ini karena kondisi ini akan menghambat aktivitas mereka dan membuat mobil lebih cepat rusak. Jadi penghambat nggak sih, Pak? Menghambat, Pak. Ya kurang lebih ya kita terhambat di waktu kan karena kita pelan, nggak bisa ini. Kalaupun juga ini kan mobil nyenggol rusak, ada bumper. Kalau kita sebagai masyarakat memang kalau begini Pak sakit, Pak. Iya. Susah Pak caranya. Biasa 10 menit jadi setengah jam, Pak. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak ini menurut warga sudah berlangsung puluhan tahun, namun tak kunjung diperbaiki sehingga menghambat perekonomian. Ayo panjang dari ujung sana, dari ujung Kergading itu sampai sini. Sampai sini. Sejauh ini sudah ada perbaikan belum dari pemerintah daerah nih, Bang? Ya ada waktu itu udah sekitar 1 tahun lah kurang lebihnya itu 1 tahun apa 2 tahun nggak. Wah ingat saya. Sampai saat ini udah total rusak lagi? Ya rusak lagi kayak gini nih, posisinya nih. Ini masih enak ini, yang sana itu parah. Presiden Joko Widodo langsung turun melewati jalan yang rusak di Jalan Terusan Riyakudu, Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Mobil Presiden melaju dengan kecepatan rendah di jalanan yang terlihat tidak beraspal dan banyak lubang di sejumlah sisi jalan. Bahkan beberapa lubang tergenang air sehingga mobil harus berjalan zigzag. Mobil Presiden kemudian nyangkut di gundukan jalan rusak. Jokowi bahkan sempat membuka pintu mobilnya untuk melihat langsung gundukan jalan rusak. Sejumlah warga pun sempat berteriak meminta maaf kepada Presiden karena harus melintasi jalan yang rusak parah. Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian PUPR akan mengambil ahli perbaikan jalan yang sangat rusak. Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Namun, jalan yang rusak ini bukanlah hanya berada di Lampung. Bahkan, jalan rusak dapat ditemui tidak jauh dari Istana Negara maupun Istana Merdeka, yang tepatnya di Kecamatan Rumin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaraknya pun hanya mencapai 30 hingga 50 km dari istana. Pemirsa, saat ini masyarakat masih dihebohkan dengan berbagai kondisi jalanan rusak di berbagai daerah. Hingga kemarin Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk melihat langsung keparahan dari rusaknya infrastruktur daerah-daerah. Namun tak perlu jauh-jauh hingga ke Lampung. Sekitar 25 km dari Istana Kepresidenan Bogor, tepatnya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, terdapat jalan
jalan, padahal kemarin Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan bahwa infrastruktur adalah kunci dan biaya logistik bergantung pada baik atau buruknya infrastruktur yang dimiliki, dan jalanan adalah hal dasar untuk mempermudah mobilitas dan juga memperbaiki perkembangan ekonomi. Kondisi jalan yang tidak layak sudah bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat. Jalanan yang seharusnya menjadi akses untuk beraktivitas justru mengkhawatirkan untuk digunakan. Masyarakat Rumpin mengaku parahnya kondisi jalan bukan hanya menghambat pergerakan, namun sering menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Kalau kecelakaan sering jatuh gitu kan, terpleset karena terkait besi gitu yang kebuka gitu. Pernah ada korban nggak dari kecelakaan? Dulu tahun berapa ya ada korban sini, terus sampai mobil terguling juga ada gitu kan di sini jalan sini. Mirisnya, meski masyarakat beberapa kali melakukan aksi mulai dari demo dan menyuarakan keluhannya ke pemerintah daerah, namun hasilnya pun tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Puluhan tahun. Pernah dibenerin nggak? Pernah ada perbaikan, tapi bersifat sementara dari pemerintah Kabupaten Bogor. Oke, kapan itu perbaikan dan berapa panjang? Tahun 2010. Ini kerusakan jalan Dewi Ranji menuju Gunung Sindur ini kurang lebih 4 km rusak parah. Sampai sekarang kondisinya tidak layak dilewati oleh masyarakat. Kami juga mengeluhkan kepada pemerintah daerah karena akses jalur ini kan penting. Truk-truk besar yang berlalu lalang setiap harinya juga memperburuk keadaan. Kondisi jalanan yang sudah rusak semakin parah akibat dihantam truk dengan muatan puluhan ton. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan kerusakan jalan bukan hanya di Lampung, tapi terjadi di banyak daerah di Indonesia. Presiden mestinya tidak perlu terkejut karena seharusnya Presiden mendapatkan laporan datanya. Infrastruktur jalan merupakan urat nadi pembangunan daerah, ya, maka itu harusnya menjadi prioritas pembangunan setiap provinsi. Sentilan buat daerah, ya, terutama tidak hanya di Lampung, tetapi juga kepada daerah-daerah lain untuk lebih peka terhadap kondisi infrastruktur jalan di masing-masing wilayah, ya, tanpa harus menunggu kedatangan Presiden. Satu. Kedua, ini juga menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan-jalan yang rusak, belum menjadi prioritas dari pemerintah daerah. Apa yang terjadi di Lampung sejatinya menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kerap merespon secara tergopoh-gopoh apa yang viral di media sosial. Pemirsa, masalah jalanan rusak di Kecamatan Rumpin ini bertahun-tahun tak menemukan titik terang. Apakah harus Jokowi turun tangan lagi untuk memperbaiki infrastruktur jalan? Dan kapankah masyarakat Rumpin ini dapat merasakan nyamannya menggunakan jalanan yang tak rusak? Dari Bogor, Syah Al-Hadar, Ari Jayusman, Media Group Network.